Jadi diputuskan tidak bersalah dalam kasus Vina, Peggy Setiawan pulang ke kediamannya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kepulangan Peggy disambut keluarga dan kerabat. Selamat ya Mas. Selamat. Terima kasih banyak dan dukungan semuanya. Kita sangat berterima kasih banyak. Udah sampai kampung Bu. Gimana Bu? Udah sampai kampung Bu? Tanggapannya Bu? Alhamdulillah bahagia. Lantunan doa dan salawat keluarga dan kerabat menyambut kedatangan Peggy Setiawan dengan rasa penuh syukur di kediamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Keluarga menyambut haru kedatangan Peggy yang akhirnya bebas penahanan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bela kebenaran ini dan terutama buat para kuasa hukum saya dan para semua orang-orang yang baik kepada saya. Keluarga Peggy bersyukur karena keadilan dan kebenaran dapat berpihak ke mereka. Ya alhamdulillah rasanya sangat bahagia, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, apalagi melihat sambutan segitu meriahnya. Ya Allah, sampai nggak bisa berkata apa-apa. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh dukungan warga Simaja, juga warga Saladara, juga Pak Kuwu, Pak RT dan Pak Camat, semuanya saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung Peggy Setiawan. Namun setelah Peggy bebas, lantas siapa pelaku sebenarnya di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam? Sebelumnya setelah dibebaskan dari tahanan, Peggy Setiawan berkumpul dengan sanak saudara di posko rumah singgah tim pengacara di Kota Bandung, Jawa Barat. Peggy akhirnya dapat menghirup udara bebas selama 49 hari ditahan di Polda Jawa Barat. Senyum sumringah terpancar dari wajah Peggy Setiawan pasca Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan. Hai guys. Di hari pertamanya bebas dari rumah tahanan Polda Jawa Barat, Peggy langsung berkumpul dengan sanak saudaranya di rumah singgah Jalan Sabang, Kota Bandung. Peggy pun mengucapkan syukur karena dapat kembali berkumpul dengan keluarga dan rekan-rekannya. Iya, seperti biasa seperti sebelum ditangkap saya kan sering kumpul sama teman-teman, sama keluarga, bercengkrama, bersenda gurau. Ya alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi sama mereka, sama teman-teman, sama saudara-saudara, bisa kumpul dan bisa merasakan kehangatan kembali. Usai bermalam dan singgah di posko tim pengacara, Peggy pun langsung kembali menuju ke kampung halamannya di Cirebon. Di Cirebon, Peggy pun disambut antusias oleh warga yang berada di sekitar rumahnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Apa rencana Peggy Setiawan setelah bebas? Kami sudah terhubung dengan adik dari Peggy Setiawan, Luciana. Selamat malam, Luciana. Iya, selamat malam. Luciana, mohon maaf, boleh didekat lagi mic-nya, suaranya kurang terdengar. Selamat malam, Luciana. Iya, selamat malam. Luciana, bagaimana Selamat malam. kondisi kakak Anda, Peggy Setiawan, saat ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Baik, sehatkah? Apakah ada tekanan tertentu atau lega sekali? Alhamdulillah sehat dan tidak ada tekanan apapun dan alhamdulillah sangat lega. Baik, Luciana, tadi pada saat kakak Anda
datang ke kampung halaman disambut oleh rebana. Itu rebana dari mana? Dari warga kah? Iya, dari warga sekitar. Warga sekitar. Memang di sana tetangga guyup ya, Luciana ya? Iya, betul. Baik. Selama Anda pernah mengatakan bahwa tidak mungkin kakak saya melakukan kejahatan seperti itu karena kakak saya sangat sayang dengan adik-adiknya. Boleh Anda ungkapkan kelegaan Anda sekarang? Akhirnya kakak Anda dibebaskan? Ya, awal mula hakim memutuskan, saya terharu, saya lega sekali akhirnya kakak saya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Baik, sekarang sudah sempat ngobrol dengan AA Peggy ya, manggilnya ya, Luciana? Iya, belum. Belum sempat ngobrol ya. Oke, rencananya malam ini Belum. katanya mau ada selamatan. Jadi? Oh, itu masih direncanakan karena kan waktunya belum sempat juga, masih sibuk. Apa yang sedang dilakukan sekarang oleh kakak Anda? Masih kayak ngeladenin media-media gitu. Nanti apa sih, syukuran nanti kami rencanakan insya Allah dekat hari-hari dekat ini. Oh, akan segera syukuran ya. Sekarang di rumah masih ramai, siapa saja yang datang? Sekarang lagi di rumah Ibu Yanti, banyak teman-teman media dan banyak warga-warga yang kesini. Keluarga dari mana saja, Luciana, yang datang? Dari tetangga-tetangga, terus Pak RW, ya teman-temannya gitu. Baik, tadi yang menyambut tetangga, keluarga, atau orang yang tidak dikenal juga ikut menyambut? Semuanya, semua ikut menyambut, termasuk orang yang tidak dikenal juga ikut menyambut, alhamdulillah. Luciana melihat sambutan terhadap kakak Anda sebegitu meriahnya. Bagaimana tanggapannya? Ya kaget, nggak nyangka bakal segitu padatnya, apalagi tadi pas mau masuk ke rumah itu benar-benar nggak bisa jalan gitu, terpenuhi semua. Terima kasihlah atas antusiasnya. Baik, kakak Anda sudah berbincang dengan ibu, dengan mama? Sudah. Apa pesan mama Anda mendengar? Tidak mendengar. Baik, selama 49 hari keluarga Peggy Setiawan berdoa dan tentunya berjuang untuk membuktikan bahwa kakak Anda bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Apakah ada doa mama yang pernah disampaikan ke Anda, Luciana? Ya, mama selalu berdoa kepada saya dan adik-adik saya, doain A terus, semoga A cepat bebas. Mama kangen sama AA gitu, udah gitu doang. Kangen sama AA ya. Baik, tadi sempat disuapi ya. Iya, betul. Peggy dengan ibunya ya. Boleh diceritakan seperti apa rindunya, kangennya Luciana dan juga mama Anda terhadap kakak Peggy Setiawan? Ya tentunya semenjak kakak saya ditahan, saya sangat merasa kehilangan. Begitupun mama saya, keluarga saya, semua keluarga besar saya sangat-sangat kehilangan sosok si Peggy ini. Karena dia itu anak yang baik, dia itu kadang suka suka ngasih jajan terus ke nenek, terus ya pokoknya dia baik di mata keluarga kami. Baik, selama 8 tahun Peggy merantau ke Bandung, sering pulang? Sering. Oh, cukup sering pulang ya. Apa yang biasa dilakukan ketika sedang pulang ke Cirebon? Pulang ke Cirebon ya istirahat, terus kayak main-main sama keponakan-keponakan yang lain, saudara yang lain. Terus ya dia nggak pernah keluar main-main ke mana-mana gitu, paling ya main di rumah aja. Di rumah main HP, tiduran, udah gitu doang. Memang sering kumpul dengan keluarga ya, Luciana ya?
Sering, sangat sering. Baik, rencananya akan mengadakan syukuran. Itu kapan? Dalam waktu-waktu dekat ini insya Allah. Seperti apa, Luciana, boleh gambarkan rasa syukur Anda dan juga keluarga Anda atas penetapan pra-peradilan kemarin? Ya sangat-sangat bersyukur sekali akhirnya kakak saya dinyatakan bebas dan tidak bersalah. Baik, selama 49 hari banyak sekali spekulasi, netizen juga berdebat di media sosial. Kondisi Anda bagaimana sebagai keluarga terdekat? Ya alhamdulillah semua netizen mendukung kakak saya dan mendoakan kakak saya sehingga kakak saya bebas sampai saat ini. Baik, terima kasih banyak Luciana. Salam untuk keluarga Anda, terutama mama Anda yang sudah berjuang selama 49 hari. Sehat selalu Luciana, terima kasih. Pemirsa, sosok Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan menuai sorotan. Orang tua dari Eman Sulaiman bahkan mengaku sulit tidur selama sepekan saat persidangan berlangsung karena khawatir dengan mental sang anak dalam memutuskan perkara. Satu, mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk Sosok Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan menuai sorotan. Orang tua dari Eman Sulaiman bahkan mengaku kesulitan tidur selama pra-peradilan Peggy Setiawan disidangkan dalam sepekan. beserta surat Rasa gelisah dan khawatir karena kasus pembunuhan Vina yang melibatkan Peggy Setiawan ini menjadi atensi publik, termasuk viral juga di media sosial. Orang tua kerap berdoa agar anaknya dikuatkan mentalnya serta dijadikan dalam memutuskan ulang diadilkan. Orang tua kerap berdoa agar anaknya dikuatkan mentalnya serta diadilkan dalam memutuskan perkaranya. Apalagi keluarga besar Eman selalu mengadakan nonton bareng persidangan sambil dihantui kecemasan bila mana Eman Sulaiman salah memutuskan. Tidur Pak seminggu tuh Pak. Iya, jarang tidur gitu Bapak. Khawatir ya Pak sebelum putusan ini selesai. Mau putusan gitu teh. Nah, setelah putusan ini selesai seperti apa Pak? Ya bapaknya terus ngerongsong gitu loh. Pulang Pak ya. Rasa ketakutan aja lah. Gimana sih sidang sekarang, sidangnya kan bukan sidang yang kecil-kecil katanya teh. Ngelawan pejabat-pejabat katanya, kata orang-orang gitu. Kalau Man punya rencana sidang sebesar ini, takutnya mama sama bapak kepikiran. Cuman saya taunya di berita-berita, orang-orang pada bilang, oh itu emang cina ada di TV. Saya nyata oh iya gini ada di TV. Aduh kasusnya kasus si Vina, maka saya suka lihat TikTok nih, takutlah. Eman Sulaiman diketahui lahir dan besar di Karawang, tepatnya di Dusun Kaum Jaya, Desa Puserjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Eman kemudian menempuh pendidikan di Unpas Bandung pada medio 2000-an dan menjadi hakim pada tahun yang sama. Pra-peradilan Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu sendiri sudah tuntas dan dimenangkan oleh pihak Peggy. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam gugur setelah Hakim pra-peradilan memutuskan mengabulkan seluruh permohonan Peggy Setiawan. Atas apa yang menjadi pertimbangan Hakim memutuskan hal tersebut? Kami akan ajak Anda untuk membahasnya lebih lanjut. Kita lihat bersama-sama. Kita terlebih dahulu membahas soal putusan Hakim Eman Sulaiman yang menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hakim menilai dan menetapkan bahwa proses penangkapan dan juga penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah dan batal demi hukum. Ini artinya status tersangka Peggy gugur dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Kita ke slide selanjutnya.
Dalam amar putusan kasus ini, hakim juga memerintahkan termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat untuk menghentikan proses penyidikan terhadap Peggy Setiawan. Seperti kita tahu bahwa Peggy ditahan dan diperiksa oleh Polda Jawa Barat karena diduga menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Sehingga menurut hakim proses penyidikan terhadap Peggy harus dihentikan. Kita ke slide berikutnya. Tidak hanya menghentikan penyidikan, pengadilan juga memerintahkan Polda Jawa Barat membebaskan Peggy dari tahanan. Jika kita ingat, pemirsa, Peggy ditahan oleh Polda Jawa Barat dalam pengembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki sejak 21 Mei 2024 lalu. Kita ke slide berikutnya. Selanjutnya, hakim juga memerintahkan untuk dipulihkan hak kedudukan harkat martabat Peggy Setiawan. Artinya Polda Jawa Barat harus merehabilitasi atau memperbaiki nama Peggy Setiawan yang sempat dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat. Kita ke slide berikutnya. Lalu apa yang sebenarnya mendasari putusan Hakim Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy Setiawan? Hakim menilai bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka ini tidak hanya cukup dengan 2 alat bukti, tetapi juga harus didahului dengan pemeriksaan. Keputusan Hakim ini didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2016. Nah, dalam fakta persidangan ditemukan bahwa Peggy tidak pernah diperiksa, namun tiba-tiba ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian diperiksa. Kita ke slide berikutnya. Selain tidak pernah diperiksa sebelum dijadikan tersangka, ternyata juga terungkap bahwa Peggy bahkan tidak pernah dipanggil sejak kasus pembunuhan Vina di tahun 2016, 8 tahun silam. Seperti kita tahu bahwa di tahun 2016 Polda sempat mengeluarkan daftar 3 orang buronan termasuk Peggy. Polisi juga pernah menggeledah rumah orang tua Peggy, bahkan menyita sejumlah dokumen dan 2 sepeda motor milik keluarganya. Namun polisi tidak pernah memanggil Peggy untuk dimintai keterangan. Nah, pada 21 Mei 2024, 8 tahun berikutnya, Peggy ditangkap oleh Polda Jawa Barat dan pada 22 Mei Peggy baru diperiksa sebagai tersangka. Nah, pemirsa, ini adalah poin-poin yang menjadi dasar Hakim Pengadilan Negeri Bandung menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dan akhirnya PN Bandung ini memutuskan mengabulkan permohonan Peggy. Peggy pun kini bebas dari jeratan ancaman pasal pembunuhan berencana atas kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghormati putusan pra-peradilan Peggy Setiawan dan terkait kelanjutan kasus Vina, pihaknya mengaku akan segera menindaklanjutinya. Kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya, melalui Kabid Humasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari keputusan tersebut, supaya bisa ditindaklanjuti. Oke, berarti penyelesaian kasusnya bagaimana Pak? Kalau ya, seperti ini, tentunya itu akan didalami ya, dalami isi dari keputusan tersebut apa? Karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa. Yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Sementara itu, praktisi hukum Rasman Arief Nasution akan melaporkan Hakim Tunggal Pra-Peradilan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Pengawas Mahkamah Agung. Rasman menyebutkan bahwa Hakim Eman Sulaiman tidak paham hukum, bahkan cenderung melampaui kewenangan. Malam ini mungkin agak berbeda dengan beliau kalau nanti beliau ada statement. Contoh, ada 9 putusan yang dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman. Pada poin ke-5 menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut dari termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon dan termohon. Ini hakim
dia paham hukum atau dia dukun. Kok putusan lebih lanjut? Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa, kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang. Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra-peradilan. Judul besarnya adalah larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Itu dia isi dari Perma nomor 4 2016. Pada bab 2, objek dan pemeriksaan pra-peradilan, pasal 2 ayat 3. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau Hakim Eman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini, Bung Aiman. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Baik, itu tentu hak. Tapi saya tanyakan tunggu dulu. Bahwa Saya saya potong dulu sebentar, Bung. Bung, bahwa pra-peradilan kan tidak bisa dibanding dan lain sebagainya. Artinya keputusan sudah inkrah. Iya, kita apresiasi, kita menghargai putusan hakim. Saya katakan kalau hakim mengatakan bahwa dia menyatakan penetapan tersangka selesai sampai di situ, tidak mengikat ke berikutnya. Jadi hakimnya akan dilaporkan ke KAI. Iya, dan timnya sudah dibentuk. Atas kesalahan? Iya, yang kita duga pertama melampaui kewenangan dan melakukan putusan yang ultra petita. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan melampaui kewenangan. Jadi bahasnya tadi bahwa putusan selanjutnya akan sama dengan putusan apa yang diputuskan oleh Hakim Eman Sulaiman. Apapun putusan berikutnya sepertinya mengikat dengan putusan ini. Ini apa-apaan? Kemudian nanti Bung Sor bisa tanggapi ya. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Apa urusannya memerintahkan? Penghentian boleh, tapi untuk bagaimana berikutnya akan jalan, tunggu SP3 dan itu harus ada penetapan dari Kapolda untuk menyatakan bahwa ini SP3. Kalau ditemukan bukti baru oleh penyidik, maka akan bisa tersangka lagi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Proses evakuasi korban longsor tambang di Gorontalo terus dilakukan tim gabungan hari ini. Dan hingga hari ini total 23 korban meninggal dunia ditemukan. Jumlah korban bencana longsor tambang di Bone Bolango, Gorontalo terus bertambah. 388 personel gabungan TNI, Polri, dan SAR terus mencari dan mengevakuasi korban selamat maupun meninggal dunia. Hingga Selasa sore, total 23 korban ditemukan meninggal dunia. Sementara korban selamat berjumlah 73 orang. Salah satu korban selamat mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Aloy Saboe Bone Bolango. Terevakuasi banyak 23 korban meninggal dan kita masih mencari sekitar 39. Terus untuk program ke depan memang kendalanya kalau kita melihat bersama cuaca, di mana cuaca ini tidak menentu dan tentunya dari trek jalan menuju ke TKP kalau kita melihat dari tim-tim yang sudah ada itu relatif susah dan obstacle-nya banyak, makan waktu yang cukup panjang. Total korban dalam bencana longsor di Gorontalo hingga Selasa sore mencapai 131 orang. 73 korban selamat, 23 orang tewas, dan 35 lainnya masih dicari.
Bagaimana perkembangan pencarian korban longsor di tambang emas ilegal Motomboto, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo? Kami sudah terhubung dengan rekan Faradila Muhammad. Faradila, seperti apa proses pencarian dan update pencarian hingga malam hari ini? Baik Anissa dan pemirsa di rumah, saat ini saya masih berada di posko evakuasi korban tambang di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Untuk proses evakuasi untuk hari ketiga pencarian saat ini masih dihentikan dari pukul 5 karena kendala cuaca. Dan dari tim evakuasi mengabarkan bahwa medan yang cukup ekstrim tidak bisa cukup mempersulit proses evakuasi sehingga sejak pukul 5 sore tadi sudah dihentikan proses evakuasi. Dan saat ini jumlah korban itu secara keseluruhan berjumlah 135 orang yang terdiri atas meninggal dunia 23 orang dan ada 1 korban yang belum teridentifikasi. Yang selamat ada 81 orang dan dalam proses pencarian ada 31 korban. Faradila, apakah benar ini adalah tambang emas ilegal? Ya, benar. Menurut konfirmasinya ini adalah tambang rakyat yang ilegal dan saat ini kami juga berusaha untuk memperoleh informasi dari pemerintah daerah bagaimana penindaklanjutannya, namun dari pemerintah daerah sendiri untuk sampai saat ini belum memberikan informasi apapun. Karena masih fokus untuk pencarian korban. Faradila, disebutkan bahwa diperkirakan 131 orang yang ada di tambang saat itu. Jika memang ini adalah tambang ilegal, apakah memang ada inventaris ataupun ada jumlah pastinya atau masih kemungkinan lebih dari itu? Untuk saat ini kemungkinan informasi terakhir korban masih akan terus bertambah karena pada besok hari masih akan dilakukan proses pencarian korban dan tadi juga beberapa keluarga korban yang masih dalam pencarian terus melaporkan kepada pihak SAR untuk dilakukannya pencarian keluarga yang hilang dalam bencana longsor ini. Baik, jadi posko laporan orang hilang masih dibuka di sana, Faradila? Sampai saat ini dibuka poskonya, namun untuk proses evakuasi masih dihentikan sementara. Baik, bagaimana selain karena kendala cuaca, bagaimana kondisi medan di sana? Apakah masih terus bergerak atau sudah mulai stabil? Kalau untuk kondisi medan saat ini masih belum bisa ditempuh karena cuaca di lokasi masih belum stabil, masih diguyur hujan. Dan kemungkinan langkah yang paling efisien yang akan ditempuh oleh tim evakuasi yaitu menggunakan alat berat berupa helikopter. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sudah ada perbantuan dari pusat. Baik, terima kasih Faradila Alim melaporkan dari Bone Bolango, Gorontalo. Selamat bertugas kembali, Faradila. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, seorang selebgram di Bandung, Jawa Barat ditangkap polisi karena mempromosikan situs judi online di media sosial pribadinya. Bermodal ribuan pengikut, tersangka berhasil meraup jutaan rupiah. RV, wanita selebgram asal Bandung ini hanya bisa tertunduk saat digelandang petugas Reskrim Polrestabes Bandung. Ia diduga mempromosikan situs judi online di media sosial miliknya. Modusnya dengan mengunggah Instagram Story dengan berisi tautan situs haram tersebut. Hanya bermodalkan pengikut 7.700 orang, tersangka berhasil meraup 2,5 sampai 6,5 juta rupiah dalam 4 bulan. Ia pun terancam hukuman 10 tahun penjara dan atau denda 10 miliar rupiah. Bersangkutan memasang histori ataupun status pada Instagram pelaku, di situ ada tautan tentang mengenai judi online. Ketika seseorang mengakses link tersebut, dia akan diarahkan pada link judi online. Tidak hanya di Bandung, seorang selebgram wanita di Semarang, Jawa Tengah juga ditangkap polisi.
DW, 19 tahun, yang masih berstatus sebagai mahasiswi, menerima tawaran endorsement judi online dari orang tidak dikenal. DW yang memiliki puluhan ribu pengikut di Instagram dibayar Rp600.000 untuk promosi selama 15 hari. Selain DW, seorang pemuda berinisial FA juga ditangkap karena mempromosikan judi online di akun Facebooknya. FA dibayar Rp2 juta per bulan. Janji slot yang dimana yang bersangkutan ini modusnya adalah memposting link perjudian tersebut sehari 2 kali, ya, sehari 2 kali selama 15 hari. Dengan keuntungan yang didapatkan oleh tersangka ini adalah Rp600.000 dari 15 hari tersebut. Dari tangan kedua tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel yang digunakan untuk promosi judi online. Atas perbuatan mereka, keduanya terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah, Jupita Melana, Kristadi, iNews melaporkan. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap ada 17 pegawai KPK yang terlibat judi online. Sementara KPK menyebut dari 17 orang tersebut hanya 8 orang yang hingga kini masih berstatus pegawai KPK. 17 orang pegawai KPK diduga terlibat dalam aktivitas haram judi online. Hal ini diungkap Menko Polhukam RI Hadi Cahyanto. 17 pegawai KPK termasuk sopir hingga pegawai urusan dalam KPK disebut bermain judi online. Nilai transaksinya bervariasi antara Rp300.000 hingga Rp400.000. Para pegawai tersebut diduga baru dalam tahap coba-coba dilihat dari frekuensi maupun besaran transaksi mereka. Namun sebagian dari mereka kini sudah tidak berstatus sebagai pegawai KPK. Nilai transaksinya kalau saya lihat ya memang bervariasi. Kalau pegawai itu rata-rata hanya coba-coba sekali 3 kali ya. Ada yang Rp300.000, ya. Ada juga yang Rp400.000, bervariasi seperti itu dan mereka bermain sampai dengan 35 kali. Transaksinya tidak begitu. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia menyebut dari 17 orang tersebut, hanya 8 orang yang kini masih berstatus sebagai pegawai KPK. Pimpinan KPK pun telah meminta inspektorat untuk mengklarifikasi hal tersebut ke pegawai yang bersangkutan. Ya benar, pimpinan sudah menerima laporan dari Satgas. Ada 17 pegawai, tetapi setelah dilihat di data kepegawaian, ternyata yang statusnya pegawai KPK itu hanya 8 orang, yang 9 itu sudah ada yang dicek di kepegawaian bukan pakai KPK, ada juga yang sudah diberhentikan, ya antara lain yang terlibat Gade Emas itu, ya itu kan sudah diberhentikan. Ada juga yang kemarin yang penjaga rutan ya 60-an pungli itu ada juga pegawai yang sudah kita berhentikan. Jadi yang 8 nanti akan ditindaklanjuti oleh inspektorat. Ya, pimpinan sudah memerintahkan inspektorat untuk mengklarifikasi pegawai yang masih statusnya menjadi pegawai KPK. Lebih lanjut, KPK menyebut ada 300 transaksi yang dilakukan oleh para pelaku. Nilainya antara Rp100 hingga Rp300.000 sekali transaksi, namun ada yang mencapai Rp74 juta. Total nilai transaksi yang dilakukan 17 pelaku mencapai Rp111 juta. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR resmi mengesahkan pembentukan Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024. Pengesahan Pansus Hak Angket Haji 2024 ini disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPR Senayan, Jakarta. DPR menggelar rapat paripurna masa persidangan 5 tahun 2023-2024 dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Terdapat 11 poin agenda rapat, termasuk salah satunya pembentukan pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024. Dalam rapat tersebut, DPR menyepakati pembentukan dan susunan nama keanggotaan Pansus Angket Pengawas Haji dengan 30 anggota dewan dari seluruh fraksi DPR RI. Salah satu fokus utama Pansus Haji 2024 yaitu penyelidikan pengalihan kuota tambahan visa haji reguler ke haji khusus.
paripurna memutuskan dilaksanakannya hak angket yang dibentuk panitia khusus untuk menyelidiki penyelenggaraan haji tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Mulai besok akan disusun roadmap kerja panitia khusus angket haji ini yang akan melibatkan nama-nama yang sudah ada tadi dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR yang akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dan menyusun target-target agar kesalahan pelaksanaan haji tidak terulang-ulang di setiap tahunnya. Karena itu, terima kasih seluruh anggota DPR telah menyetujui pansus angket haji 2024. Kesalahan yang dimaksud yang paling fatal apa, Cak? Yang paling fatal adalah penggunaan visa hak haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang ngantri tahunan, tetapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal. PKS, PD Perjuangan, dan Golkar resmi berkoalisi dalam Pilkada Kabupaten Bandung 2024. Ketiga partai tersebut juga membuat tagline koalisi yakni Alus Pisan. Golkar, PKS, dan PDIP resmi berkoalisi di Pilbub Bandung 2024. Tiga partai tersebut melakukan penandatanganan kesepakatan maju bersama di Pilkada 2024 pada Minggu malam. Bahkan para kader dari ketiga partai tersebut juga membuat tagline koalisi, yakni Alus Pisan, Agamis, Lestari atau Luhung, Unggul, Sejahtera, Happy, dan Berkesan. Tagline tersebut dibuat sebagai bentuk semangat ketiga partai tersebut untuk memenangkan Pilkada 2024. Deklarasi koalisi dihadiri ketiga bakal calon bupati dari koalisi tersebut, di antaranya Sahrul Gunawan dari Partai Golkar. Memperbaiki apa yang sudah dilalui dan ke depan ingin lebih baik tentu juga menjadi harapan dari Trisula, partai ideologis yang kuat, Golkar, PDIP, dan PKS. Hari ini tinggal menunggu apa? Hari ini adalah komitmen dari ketiga partai untuk menciptakan satu kerjasama bagi Kabupaten Bandung ke depan. Sementara itu dari PKS nantinya akan mengusung Gun Gun Gunawan dan PDIP akan mengusung Muhammad Lutfi Hafian. Dan tiga partai ini merupakan partai besar, partai kuat sampai akar rumput ke bawah. Dan kesiapan untuk pencalonan bagaimana? Ya, untuk saya sendiri sangat siap menghadapi pilkada ini, siap untuk memenangkan pilkada di Kabupaten Bandung. Dengan resmi terbentuknya koalisi PKS, PDIP, dan Golkar, maka pilkada di Kabupaten Bandung yang akan digelar 27 November 2024 mendatang diikuti dua pasang calon bupati dan wakil bupati Bandung. Koalisi lainnya ialah koalisi Bedas yang akan mengusung petahana Dede Supriyatna yang diusung oleh PKB, Gerindra, Demokrat, PAN, dan Nasdem. Tim Liputan, iNews melaporkan.